faktor kegagalan beternak ayam kampung, dan cara mencegahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Balik lagi di channel Seger Waras Berkah. Banyak orang bilang beternak ayam kampung itu gampang. Tinggal beli bibit, kasih makan, tunggu besar, lalu jual. Tapi kenyataannya, banyak sekali yang gagal di tengah jalan. Ada yang ayamnya mati mendadak, ada yang kurus dan tidak produktif, bahkan ada yang modal habis tanpa hasil. Nah, di video kali ini kita akan bahas secara jujur dan terbuka, apa saja faktor kegagalan beternak ayam kampung, khususnya untuk pemula. Ditambah kisah nyata peternak yang gagal dan yang sukses. Simak sampai habis supaya sahabat tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Bagi sahabat yang belum subscribe, agar subscribe terlebih dahulu. Tekan tombol like dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video berikutnya. 1. Manajemen pakan yang buruk. Pakan adalah komponen terbesar dalam beternak ayam. Bahkan sampai 70-80% dari biaya produksi. Kesalahan pemula asal memberi makan seadanya. Tidak menghitung kebutuhan protein, energi, vitamin, dan mineral. Ikut-ikutan telan jamu, air fermentasi, atau ramuan herbal tanpa tahu dosis. Akibatnya, ayam lambat tumbuh, mudah sakit mencret, kurap, kude, produktivitas telur rendah. Solusi, pahami kebutuhan nutrisi sesuai umur ayam. DAC, butuh protein tinggi 21%. Remaja butuh kombinasi energi tambah protein sedang. Ayam dewasa butuh pakan lebih hemat, tapi tetap bergizi. Bisa gunakan pakan pabrikan sebagai dasar, lalu campur bahan lokal dedal, jagung, ampas tahu, hijauan. Jika pakai fermentasi, buat dengan benar dan terjadwal, bukan asal-asalan. 2. Kandang tidak nyaman dan tidak bersih. Kandang bukan hanya tempat ayam tidur. Kandang harus menjamin ayam nyaman, terlindung, dan sehat. Kesalahan pemula, kandang lembab, jarang dibersihkan, ventilasi buruk, amonia menumpuk, pada tebar berlebihan. Tidak ada pencegahan predator dan nyamuk. Akibatnya, ayam stres, mudah kena penyakit, tumbuh lambat, bobot tidak sesuai target. Penyakit menular cepat menyebar. Solusi, bersihkan kandang rutin, minimal 2 kali seminggu, gunakan sekam kering, ganti secara berkala. Sediakan ventilasi cukup tapi hindari angin langsung ke ayam. Lakukan sterilisasi dengan disinfektan. Jaga kepadatan 1 meter persegi, maksimal 7-10 ekor. 3. Kisah nyata peternak yang gagal sebagai contoh. Ada sahabat kita, sebut saja Pak Ande, seorang pemula di daerah A. Beliau awalnya semangat sekali. Langsung beli 200 ekor DOC karena katanya lebih cepat untung kalau jumlahnya banyak. Tapi sayangnya, kandang yang dipakai seadanya, lantai masih tanah becek, ventilasi buruk, dan tidak ada jadwal pembersihan. Pakan hanya seadanya, kadang diberi dedak basah, kadang diberi sisa dapur. Hasilnya, baru umur 2 minggu, puluhan DOC mati karena menkret. Umur sebulan, banyak yang kurap dan bulunya rontok. Dari 200 ekor, hanya 70-an yang bertahan sampai umur panen. Kerugian pun tidak bisa dihindari. Pelajaran dari Pak Andi jelas. Jangan langsung besar kalau ilmu dan kandang belum siap. Mulailah dari kecil, belajar manajemennya, baru kemudian diperbesar. 4. Penyakit dan kurangnya biosecurity. Penyakit adalah musuh utama peternak. Banyak kegagalan justru karena ayam tidak dicegah dari awal. Penyakit umum ayam kampung, tetelo ND, gejala ngorok, lumpuh, kepala terpuntir, slap, pilet, keluar lendir dari hidung, berakapur menkret, feses putih cair, dehidrasi, kudis atau kurap, luka di kulit, pertumbuhan terhambat. Kesalahan pemula, tidak vaksinasi, mengabaikan gejala awal, menyampur ayam sakit dengan ayam sehat. Solusi, terapkan biosecurity ketat, batasi orang keluar masuk kandang, vaksinasi sesuai umur, pisahkan ayam sakit
Gunakan probiotik dan jamu hanya sebagai pendukung, bukan pengganti manajemen. 5. Tidak ada analisa dan perencanaan. Banyak peternak pemula ikut-ikutan. Lihat di sosial media. Katanya bisa cepat kaya dari ternak ayam kampung. Langsung beli ratusan ekor. Kesalahan pemula. Tidak ada analisa kebutuhan pakan face modal. Tidak menghitung biaya kandang, listrik, obat. Tidak tahu target pasar sebelum produksi. Akibatnya, biaya lebih besar dari pendapatan. Ayam tidak terserap pasar. Akhirnya putus di tengah jalan. Solusi, mulai kecil. Misalnya 10-20 ekor dulu. Catat semua pengeluaran dan pemasukan. Buat rencana jangka 6 bulan 1 tahun. Evaluasi setiap periode panen. 6. Kisah nyata. Peternak yang sukses berbeda dengan Pak Andi. Ada juga Bu Siti di daerah Kudus. Beliau mulai hanya dari 15 ekor ayam kampung indukan. Awalnya terlihat kecil, tapi beliau disiplin. Setiap pagi dan sore kandang disapu, sekam diganti teratur, pakan selalu dihitung, dan air minum dicuci setiap hari. DHC yang menetas dipindah ke box brooding, tidak dibiarkan diasuh induknya. Bu Siti juga rajin mencatat biaya dan hasil. Dari 15 indukan, dalam setahun bisa berkembang jadi 120 ekor. Tahun kedua, ayamnya sudah ratusan, bahkan bisa rutin menjual telur ke toko jamu di pasar. Pelajarannya dari Bu Siti adalah konsistensi lebih penting daripada jumlah. Kalau sudah terbiasa disiplin, meskipun jumlah ayam sedikit, hasil tetap menguntungkan. 7. Pemasaran lemah. Banyak peternak bisa membesarkan ayam, tapi bingung saat menjual. Akhirnya hanya tergantung pengepul dengan harga rendah. Kesalahan pemula. Tidak punya jaringan pembeli. Hanya mengandalkan pengepul. Tidak tahu cara branding produk. Solusi, bangun pasar dari awam, tetangga, warung makan, toko jamu. Pasarkan lewat media sosial. Buat foto dan deskripsi produk. Tawarkan langsung ke restoran, catering, atau warung soto ayam kampung. Diversifikasi produk, ayam hidup, ayam potong, telur, pupuk kandang. 8. Kurang motivasi dan disiplin. Faktor lain yang sering bikin gagal adalah rasa malas dan tidak disiplin. Awalnya semangat, begitu ayam sakit atau mati beberapa ekor, langsung menyerah. Padahal di peternakan, kerugian kecil itu wajar. Yang penting adalah belajar dari kesalahan dan memperbaikinya. Jadi sahabat, faktor kegagalan beternak ayam kampung biasanya berputar pada 5 hal. Pertama, manajemen pakan yang buruk. Kedua, kandang tidak nyaman. Ketiga, penyakit yang diabaikan. Keempat, tidak ada analisa usaha. Dan kelima, pemasaran yang lemah. Kalau sahabat bisa mengelola 5 faktor ini dengan benar, peluang sukses jauh lebih besar. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Disiplin dalam kebersihan, teratur dalam pakan, dan serius dalam pemasaran akan membuat usaha ternak ayam kampung benar-benar menguntungkan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Seger Waras Berkah. Silahkan tulis pengalaman atau pertanyaan sahabat di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk sahabat peternak.